di Ciamis ini lagi ada perayaan Maulid Nabi. Nah, cuman di sini tuh orang-orang di sini tuh warganya tuh punya tradisi yang khusus, yang unik, yang kayaknya cuma ada di sini ya. Namanya tradisi nyorok. Tradisi nyorok ini selalu dilakukan oleh warga Ciamis ya, setiap perayaan Maulid Nabi tiap tahunnya. Nah, seperti apa perayaan nyorok atau tradisi nyorok itu? Yuk, saya mau lihat ke sana. Kita lihat sama-sama, oke? Nah, itu lihat orang-orang pada bawa besek. Inilah, ini bagian dari tradisi nyorok nih. Jadi intinya sih kayak gini kira-kira ya. Ketika tradisi nyorok itu, ketika Maulid Nabi, warga di sini tuh diminta semua pada membuat berkat ya, yang dengan anyaman bambu tuh. Seperti itu. Berkat itu ya diberikan ke masjid-masjid. Satu rumah itu biasa 10 atau 15 lah yang bikinnya. Isinya macam-macam, ada makanan jadi, ada jajan-jajan anak ya. Nanti dikasih ke masjid, dikumpulkan di masjid. Nah, pada hari Maulid Nabinya, warga semua pada ke sana, pada ke masjid mengambil berkat-berkat tersebut dan dibagikan ke semua orang ya. Nah, ini warga udah pada rame di masjid, pada ngumpul. Dia mau ngambil berkatnya. Yuk kita lihat sana yuk. Ini arah ke masjid nih, arah ke masjid. Warga ada yang baru datang ke sana, ada juga yang udah dari masjid. Yang dari masjid semua pada bawa berkatnya nih. Ya tuh. Jomet ya Pak. Tuh, ramai banget. Katanya masjid di sana habis ini berkatnya, tapi nggak usah khawatir, kita ke masjid yang lainnya, karena di sini setiap masjid itu nyediain berkat tersebut. Kita lihat lagi di masjid itu lagi. Wah, tuh masih ramai di situ tuh, kayaknya masih ada tuh. Sesampainya di sana, saya melihat banyak sekali orang-orang di sana. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak, dan mereka mengantri untuk menerima bongsang atau besek dari panitia. Mereka antusias sekali ya mengikuti acara nyorok ini. Meskipun berdesakan, mereka tetap ceria mengikuti setiap arahan dari para panitia. Dapat apa ya, Bu? Satu. Apa aja isinya itu, Bu? Nggak tahu. Ayo Pak, posting Pak. Habis. Dan tak sampai 1 jam, 2000 bongsang habis dibagikan ke warga. Ya, jelasin Pak, tradisi nyorok itu apa sih Pak? Tradisi nyorok itu sepertinya kalau misalkan di sini untuk Maulid itu udah kebiasaan, udah setiap tahun itu ya. Setiap tahun sekali tradisi. Tradisi itu mengagungkan Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi. Udah sejak kapan sih Pak tradisi ini? Ini sejak dari nenek moyang kita aja semua. Cuman ada di Ciamis doang Pak? Semuanya bukan di Ciamis, keseluruhan. Di mana aja kira-kira? Di Empang atau misalkan di Empang juga ada setiap tanggal 27 kalau misalkan di Empang. Kalau misalkan di sini setiap tanggal Maulid untuk 12 Maulid itu udah mulai melaksanakan. Nah, itu tadi salah satu contoh atau salah satu keramaian di Ciamis ini ya, ketika lagi tradisi nyorok di hari Maulid Nabi. Nah, ramai banget ya, tadi ada ibu-ibu, bapak-bapak semua pada ngumpul, pada mau ngambil apa? Ngambil besek nih, saya dapat juga tadi nih. Nah, ini tradisi ini memang sepertinya cuma ada di Ciamis saja ya, atau di Bogor sekitarnya lah gitu ya. Karena saya juga pernah tinggal di Kabupaten Bogor, tepatnya di Parung. Itu ketika
Maulid Nabi itu biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, cuma ngaji biasa seperti hal biasanya ya. Tapi di sini ternyata berbeda, ada tradisi nyorok. Nah, ini meskipun tradisinya itu tidak dicontohkan oleh Nabi ya, karena itu tradisi ya, bukan syariat ya. Jadi meskipun begitu, warga sini tetap antusias mengikutinya, karena meskipun tidak tercantum dalam syariat, tapi ini saya melihat ada sisi positifnya. Karena besek ini asalnya dari warga dan kembali lagi ke warga, jadi ada semangat ukhuwah di sana ya, semangat kebersamaan. Dan ini warga jadi saling berbagi. Dan yang pasti ketika tradisi nyorok itu dilakukan, warga jadi berkumpul, bertemu, berinteraksi, saling tegur sapa, dan itu apa? Itu adalah silaturahmi. Matahari sudah semakin tinggi tapi keriuhan belum sepenuhnya usai. Sejumlah ibu-ibu terlihat bergerombol menuju satu tempat. Mau kemana ibu-ibu? Nyari bongsang? Nah, itu tadi jadi di majelis takliman tadi tuh ya, itu masih ada warga yang nggak kebagian. Nah, karena jumlah bongsangnya juga terbatas ya. Tapi nggak usah khawatir, kalau di Ciamas ini ya, tiap masjid atau tiap majelis taklim itu nyediain yang namanya BCM. Wah, iya Pak. Dapatnya Pak? Dapatnya? Udah dapat. Dapat. Iya. Nah, jadi kalau misalnya di satu masjid atau di satu majelis taklim itu udah habis, nggak kebagian, nggak usah khawatir. Pergi ke masjid yang lainnya ya, pergi ke masjid yang berikutnya. Ya, insya Allah di sana juga masih banyak dan di situ juga bisa dapat bongsangnya. Nah, dari satu majelis taklim tadi, saya sekarang pengen coba ke masjid ya, pengen lihat karena warga pada berbondong-bondong ke sana nih. Kayaknya di sana lebih seru, lebih ramai ya, warganya pada. Bapak-bapak yang tadi. Ya, di blok ya Pak ya? Hah? Di blok viral. Seru ya, ibu-ibu di sini, warga sini pada semangat. Nah, ini saya udah mau sampai di masjid nih ya. Ini masjidnya lumayan besar sini. Dan lihat, jangan. Wow, udah rame warga di situ, udah ngumpul, mau minta besek. Ya, kita lihat kayak apa di sana. Ternyata acara pembagian bongsangnya belum dimulai. Ini warga masih terlihat menunggu di depan pintu masuk masjid. Sementara di dalam masjid terlihat panitia sedang merapihkan dan menyiapkan bongsang yang akan dibagikan. Dan ternyata terlihat banyak sekali bongsang yang disediakan ya. Ini jumlahnya bisa mencapai ribuan ya. Di dalam masjid terlihat jemaah pria sedang melantunkan doa dan sholawat. Sementara di halaman belakang masjid ini terlihat ribuan orang menunggu untuk mendapatkan bongsang. Ini jumlahnya banyak banget ya, ini didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak. Mereka sudah mengantri di halaman belakang masjid ini sejak pagi untuk mendapatkan bongsang yang mereka inginkan. Matahari semakin tinggi, waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 pagi. Warga yang mengantri semakin kepanasan karena mereka saling berdesak-desakan. Bahkan seorang anak balita terpaksa harus dievakuasi dari kerumunan warga. Ia terlihat menangis karena tidak tahan dengan himpitan ratusan bahkan ribuan orang dewasa yang berada di sekitarnya. Balita itu dibawa ke lantai 2 masjid untuk mendapatkan pertolongan. Oh, sayang. Oh, itu balon.
Sementara warga yang masih menunggu di halaman belakang masjid harus tetap bersabar menunggu giliran agar bisa masuk ke dalam pelataran samping masjid dan mengambil bongsang yang disediakan oleh panitia. Tak lama pintu dibuka dan satu persatu mereka masuk ke dalam pelataran tersebut dan mengambil bongsang yang telah disediakan. Tradisi nyorok itu ya intinya kan memperingati takziman wa takriman, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu intinya ya. Adapun bongsang dan isinya itu adalah nomor 2. Intinya adalah ukhuwah Islamiyah. Artinya kalau misalkan kita memperingati Maulid di sini, maka kita kenal dengan orang yang lain, dengan kampung yang lain. Itu saja intinya adalah silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mencatat gapura. Jalo. Karena pembagian bongsang dilakukan di bawah, Bu. Dua, sini, ibu. Anu nyepangan murang kali orang tuana ieu milarian. Nah teman-teman, ini pembagian bongsangnya udah selesai tuh, lihat tuh, udah banyak yang dapat semua, udah pada pulang ya. Dan tahu nggak, saya juga ternyata dapat nih 2 nih, dapat besek dari masjid tadi. Dan ini meriah banget ya, saya tuh ngerasanya nih perayaan Maulid Nabi di Ciamas ini khususnya ini rasanya kok seperti hari raya Idul Fitri ya, atau Lebaran ya. Ini meriahnya nggak kalah meriah dengan hari raya besar umat Islam lainnya. Dan ini menarik banget ya. Dan kalau teman-teman punya informasi, ini ada nggak sih tradisi serupa di daerah-daerah lain? Kalau ada, boleh kasih komentar di bawah ya. Nanti siapa tahu ada benang merahnya. Ternyata kalau misalnya banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Oke, sekarang saya pengen pulang nih. Saya pengen tahu ini isinya apa ya. Kita sama-sama yuk unboxing di rumah. Oke, ini udah sampai rumah nih. Wow, banyak tuh dapat bongsangnya nih. Anak-anak juga pada dapat. Udah ada yang dibuka nih. Isinya apa nih, Bun? Ayam sama nasi ya. Nah, ini yang tadi saya dapat nih. Kita pengen lihat isinya apa. Kita unboxing sama-sama, oke? Nih, ini dari 2 tempat tadi ya. Yang tadi pertama yang di Majelis Taklim, yang kedua yang di masjid. Sebenarnya ibu kan, Bu. Kita lihat isinya apa aja nih. Ada air mineral. Apa itu? Agar, kerupuk, apa nih? Ini nasi, bihun, apa nih? Oh, ayam semur, sama apa ini? Tempe orek ya? Bukan, ini buncis sama pisang. Oke. Jadi bongsang tuh isinya kayak begini ya. Ini besek namanya. Jadi isinya makanan-makanan setiap hari, makanan yang bisa langsung dimakan. Tapi ada juga sih yang isinya jajanan anak-anak ya. Ada juga isinya kayak makanan-makanan kecil, makanan ringan. Bahkan ada juga yang isinya duit. Ya, tadi ada yang dapat duit siapa tuh? Aku. Berapa? 10.000. Oke deh. Nah, kira-kira beginilah isi bongsangnya yang ada di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Dan ini mana? Oh iya, jadi ada isinya ikan, ada juga isinya ayam, buah-buahan juga. Oke, ini mau kita langsung makan. Jadi sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau suka boleh kasih like dan subscribe juga ya, di share juga biar banyak yang lebih tahu tentang tradisi nyorok di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Oke, sampai ketemu lagi ya.
Dadah.